Ya, kalau keinginan saya kuat, saya mau berlatih kerja keras lagi. Mungkin ada harapan untuk itu. Jadi ya, gak ada masalah untuk membuat mimpi setinggi langit. Perasaan saya ya awalnya sangat senang dan ada rasa haru juga karena ya target target saya ingin bermain di luar negeri dan mimpi saya itu main di Barcelona. Ya, walaupun itu masih jauh, tapi saya berani melangkah ke jalan yang ingin saya tuju. Dan saya tahu itu nggak gampang, butuh pengorbanan, kerja keras yang sangat tinggi untuk mencapai itu semua. Ya, sangat senang dan ada rasa bangga juga bisa bermain di luar negeri. Oke. Ya itu tadi mimpi saya sangat besar dan kuat ingin bermain di Europe. Saya emang dari kecil ingin banget bermain di Europe, apalagi lihat di TV seperti apa dan kenapa sih orang Indonesia tuh nggak bisa main di luar negeri, dan ada beberapa senior juga yang sudah mencoba di luar negeri. Dan dengan rasa penasaran itu dan mimpi saya juga ingin bermain di luar negeri, saya rasa keinginan kuat itu yang buat saya bisa mencapai saat ini. Dan saya tahu juga saat ini saya belum apa-apa karena saya harus lebih banyak berjuang lagi untuk kedepannya. Oke. Ceritain dong Gi, awal mula kamu bisa bergabung dengan klub Lechia sekarang dan kenapa Polandia? Itu banyak hal-hal yang sudah dilalui juga ya, bahwa saya harus dengan pilihan klub dan lain-lain, bahwa pada saat itu banyak juga klub-klub lain yang sempat menawarkan dengan agen saya, Om Dusan. Ya, itu juga pilihan nggak saya sendiri, pasti dari ada beberapa pihak, Pak Bagja, Pak Isnanta, dan dari Ragunan juga, orang tua apalagi. Situasi yang sulit juga pada saat itu untuk memilih itu, tapi ya itu akhirnya yang saya pilih dan yang saya tujukan. Ya, inti tujuannya pada saat itu adalah di Liga Polandia itu fisikal, sangat fisikal. Dan saya dengan agent dan orang tua juga berkata kayak fisikal saya itu sangat kurang. Dan ya saya tahu saya bakalan tidak main untuk beberapa tahun karena memang saya harus membentuk fisikal saya, karena itu saya sangat di bawah rata-rata pada saat itu. Itulah alasan terkuatnya, karena membentuk fisikal, taktikal apalagi, karena ya kita sangat kurang taktikal, apalagi fasilitas di sana kan memadai, jadi membuat fisikal saya lebih gampang untuk naik. Dan banyak belajar juga apa yang tidak kita punya di kita, saya bisa belajar banyak di sana yang nantinya bisa saya salurkan mungkin ke pemain bola yang lain, teman-teman saya, atau bicara dengan yang lain. Oke Gi. Masa kompetisi ya kebanyakan taktik ya, gimana cara, ya semualah apa yang diinginkan pelatih, pemain, dan lain-lain. Tapi kalau untuk precision, ya sangat berat, sangat-sangat berat, karena awal-awalnya juga saya susah untuk mengikutinya, tapi lama-kelamaan udah menjadi terbiasa dan ya saya bisa mengikuti mereka. Walaupun awalnya saya ketinggalan, tapi lama-kelamaan saya bisa mengikuti mereka dan udah terbiasa dengan latihan seperti itu. Ada nggak Gi kendala bahasa atau budaya selama bermain di Lechia? Eh Kalau kendala bahasa sih kan saya udah bisa bahasa Inggris, jadi menurut saya ya saya bisalah menggunakan bahasa Inggris itu walaupun saya nggak bisa bahasa asli Polandia. Eh Paling berat sih rasanya cuaca paling berat. Kalau bahasa, makanan nggak terlalu bagi saya karena saya bisa mengatasi itu. Kalau cuaca ya, walau pas masuk cuaca dingin itu yang sedikit susah, dan udara juga di sana berbeda dengan udara di kita. Itu yang paling susah sih adaptasi menurut saya. Dan adaptasi di lingkungan sepak bolanya juga sedikit susah karena
saya berubah 360 derajat dari yang saya harus begini jadi yang saya harus serba begini dan begini. Dan itu yang ya membutuhkan waktu lah untuk beradaptasi dengan itu semua ya, walaupun akhirnya saya udah bisa beradaptasi dengan itu. Di pergaulan ya? Kalau untuk pergaulan awal-awal sih susah juga ya, tapi lama kelamaan ya bicara aja sama mereka, kayak apa ya ngomongnya, cuek aja lah gitu, nggak usah malu-malu, yang penting ikut aja. Nah, mental itu sih yang menurut saya harus dijalanin, karena kalau kita merasa minder dan gak enakan terus ya itu menurut saya yang bakal buat gak enak. Jadi karena saya selalu berpikir sih kayak mimpi saya itu besar, masa saya dihalangin dengan rasa gak enak atau tidak berteman atau gimana ya. Mimpi saya lebih besar lah dari itu semua. Makanya itu saya berani untuk lewatin itu semua. Oke Ki, target Target saya sih awalnya nggak muluk-muluk ya. Saya hanya ingin bermain sebanyak mungkin dan menampilkan yang terbaik ya, walaupun eh, saya belum bisa bermain dengan banyak waktu karena saya sadar juga di awal 2 tahun pertama tuh saya membutuhkan banyak adaptasi karena sangat tidak mudah untuk melewati itu semua, apalagi sepak bola yang saya tahu dan sepak bola di sana itu sangat berbeda jauh. Saya ketinggalan banyak dengan secara taktik, fisikal, dan ya banyak yang saya ketinggalan di sana. Jadi saya harus banyak belajar. Maka dari itu agak susah untuk beradaptasi dengan itu. Tapi sekarang saya udah paham, udah siap lah intinya. Jadi ya tahun-tahun berikutnya mungkin saya bisa, insya Allah bisa bermain lebih banyak dan ingin menampilkan yang terbaik untuk kedepannya. hal Kalau untuk performa saya rasa seluruh pemain ataupun setiap pemain pasti punya naik turun ya, kayak ya hari ini dia bisa naik, besok dia bisa turun, itu normal menurut saya. Tapi sekali lagi ya cuman harus berpikir aja waktu saat kita turun itu berarti kita harus lebih kerja keras lagi dan ya harus bangkit dari itu semua, karena gak selamanya juga kita di atas dan gak selamanya juga kita di bawah. Jadi siapa yang cepat bangkit, itulah yang bakalan bisa menjadi yang terbaik menurut saya. latihan termasuk gak ini? Kalau latihan ya pasti ya seperti saya bilang tadi ya, kalau kamu kerja keras lebih dari yang lain, ya sama dengan kayak proses lah, kayak kamu ya emang dengan kerja keras nggak mungkin di awal-awal kamu bakalan mendapatkan yang enak ya, tapi kalau setelah kamu kerja keras terus pasti ya Tuhan juga pasti membantu dan melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu korbankan dengan doamu, dan juga jangan ketinggalan dengan agama. Ya menurut saya itu kunci lah. Jadi kamu bangkit, kerja keras, latihan, berdoa juga, pasti ada jalan lah untuk orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke. Itu salah satu yang saya harapkan juga, dan apa ya, harapkan dan ingin juga rasanya gimana sih kalau suatu saat di Liga Europe Big Five, 5 liga terbaik ataupun di liga manapun ada orang Indonesia yang saling bertemu, saling mengalahkan. Ya rasanya ada sesuatu yang berbeda aja rasanya seperti itu, dan saya selalu mensupport teman saya dimanapun mereka bermain, apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka ingin lakukan, mereka kerja keras, saya selalu respect dengan mereka. Ya mungkin mereka mempunyai pilihan mereka masing-masing, tapi kalau mereka bermain di luar negeri saya sangat support mereka dan saya harap mereka semua sukses. Apa Dukungan dan tipsnya ya semoga mereka bisa sukses lebih dari saya ataupun lebih dari siapapun yang mereka inginkan, dan semangat terus. Awal-awal emang susah tapi lama kelamaan bakalan mudah, dan juga
mental bakalan berubah, terus secara kerja keras mereka bakal lebih kerja keras. Ya tipsnya juga jangan minder aja sih, jangan minder dan selalu kerja keras dan nggak mau kalah. Cuek aja, cuek, jalanin aja apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu inginkan. Karena fokus aja ke tujuan kamu. Di samping itu ya hidup selalu ada yang bicara sebelah kanan kiri, jadi fokus aja ke tujuannya. Ya emang kita bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan, tapi ya seperti saya bilang tadi, bagi saya mimpi saya lebih besar daripada yang lain-lain itu. Jadi saya bakalan terus menuju ke depan walaupun banyak di samping yang menertawakan, mengejek atau yang lain-lain, itu lupain aja gitu. Nggak ada waktu untuk mengingat itu semua. Tadi kan Dagi kan bicara Kalau saya sih kayak tentang kamu. eh awal sih saya yakin dengan diri saya sendiri ya, kayak saya bisa main di luar negeri. Terus orang tua juga mendukung ya, kalau mau main di luar negeri latihan tambah, kerja keras gitu-gitu. Karena nggak gampang di sana. Dan ya dukungan orang tua juga sangat penting, dukungan orang-orang sekitar, Pak Bagja, Pak Isnanta, semua orang-orang terdekat saya sangat mendukung saya. Dan pada saat itu juga yang saya pikirkan bagaimana cara saya bisa ke sana itu ya nggak tahu lah, selalu berdoa juga kan. Malah di situ alhamdulillahnya dapat penghargaan di Toulon dan cetak gol juga lawan Espanyol, dan mulai ada beberapa klub ataupun agent yang melihat ke situ dan ada jalannya untuk menuju ke sana. Dan ya itu tadi saya bilang, mimpi besar dengan kerja keras dan berdoa, pasti ada aja jalan yang bakalan membantu kita untuk meraih mimpi kita itu. Untuk jangka panjang. Dari kecil mimpinya cuma menjadi pemain bola sih, nggak ada kayak yang lain gitu. Jadi nggak tahu juga kalau ditanya orang mimpinya apa sih selain sepak bola. Nggak ada. Yang nggak tahu sama sekali saya harus mau jawab apa, karena ya mau main bola di luar negeri dan ya di Barcelona lah, atau tidak di 5 liga terbaik, itu mimpi yang saya sangat ingin menjadi kenyataan, dan bisa bermain di Champions League juga. Di Europa League kemarin sempat masuk line up aja, nggak sempat main, tapi ya ada rasa bangga juga dan makin penasaran, makin kerja keras lagi untuk menggapai itu semua. Menjadi pemain yang bisa main di Champions League ataupun bisa masuk ke top 5 league in the world. Amin. Itu yang saya harapkan. Saya tahu nggak mudah. Saya tahu ya nggak segampang yang saya bicarakan. Tapi ya kalau keinginan saya kuat, saya mau berlatih, kerja keras lagi, mungkin ada harapan untuk itu. Jadi ya nggak ada masalah untuk membuat mimpi setinggi langit. Kalaupun kita dengan kerja keras dan lain-lain, semoga ada keajaiban ataupun Tuhan memberkati dan bisa membantu saya pada saat itu. Posting ya. Kasih dong motivasi ke generasi muda kita yang ingin berkarir di sepak bola. Saat ini ya paling susah ya menurut saya, karena mereka pasti berpikir dua kali, apalagi saat pandemi seperti ini. Terus juga ya semua tertunda dan lain-lain, semua orang juga susah, saya mengerti pada hal itu. Tapi ya bagi siapapun yang emang niat di sepak bola ataupun sangat berkeinginan menjadi pesepak bola profesional, latihanlah, kerja keras, karena ya kita nggak bisa pungkiri orang yang sangat kerja keras suatu saat dia yang bakal sukses. Orang yang sangat kerja keras juga dan berdoa, turut dengan agamanya, membantu orang tuanya, ya niatnya, kalau kamu mempunyai niat yang baik, berawal dengan baik, semoga ke depan kamu bakalan mendapatkan apa yang kamu impikan. Jadi fokus di sepak bola, fokus di tujuan kamu, apa yang kamu inginkan. Pasti suatu saat bakalan mendapatkan kendala ataupun ya semacam mental untuk kita, ada yang merasa seperti menyerah. Cuman ya saya juga karena pernah rasain seperti saya ingin menyerah, tapi ya
lawan itu dengan ya tujuan pertama kamu, dan seperti kamu pikirin aja kayak mimpi saya itu besar, masa saya kalah dengan keadaan dan hasil ini belum apa-apa, saya bakalan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Berpikir Jangan seperti itu. setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah juga. Harus fokuslah ke tujuannya dan fight lah ke situ apapun yang terjadi. Oke.